Perbedaan antara terapi testosteron dan penggunaan steroid. Di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam ya, apa sih perbedaan antara keduanya? Hati-hati, karena ada satu yang memiliki sifat baik sekali untuk kesehatan tubuh kita, tetapi yang satu lagi ini dapat berdampak buruk ke tubuh kita. Di akhir video, kita akan memahami ya apa perbedaan antara terapi testosteron dan steroid, sehingga kita memiliki bayangan dan bisa menentukan kira-kira mana yang akan kita jalani dan relatif aman untuk dilakukan. Saya Dr. Jeffrey Albarit Ribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, salah satu pekerjaan yang paling sering saya lakukan hampir setiap harinya itu adalah melakukan terapi penambahan hormon ke pasien-pasien yang membutuhkan. Salah satu yang paling sering itu adalah terapi penambahan hormon testosteron. Memang kendalanya banyak orang yang masih belum familiar dan memahami tentang masalah pemberian terapi hormon testosteron ini. Padahal sebetulnya terapi penambahan hormon testosteron ini memiliki manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita. Salah satu indikasi yang sering saya lakukan untuk terapi penambahan hormon testosteron itu biasanya pada pria yang mengidap gangguan fungsi seksual. Paling sering mereka merasakan kalau gairahnya itu turun, kemudian fungsi ereksinya terjadi kendala atau terkena penyakit disfungsi ereksi. Ketika saya lakukan pengecekan, ditemukan kalau hormon testosteronnya ini rendah, terutama pada pria-pria yang sudah menginjakkan usia 40 tahun ke atas. Pada kasus-kasus seperti inilah, mereka sangat cocok untuk mendapatkan terapi penambahan hormon testosteron, tujuannya untuk mengembalikan fungsi seksualnya ke dalam batas yang normal. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, ada beberapa orang yang ketika saya anjurkan untuk menjalani terapi penambahan hormon testosteron, dia merasa ragu dan bimbang. Karena apa? Dia khawatir dan menganggap kalau terapi penambahan hormon testosteron ini sama seperti kita menyalahgunakan penggunaan steroid. Karena mereka sering melihat ya, ada banyak orang yang menggunakan steroid secara sembarangan justru dapat menimbulkan bahaya ke tubuhnya. Hal ini sebetulnya anggapan yang cukup keliru ya, karena sesungguhnya terdapat perbedaan yang sangat jauh antara terapi penambahan testosteron dan penyalahgunaan penggunaan steroid. Langsung saja ya, kita akan membahasnya secara mendalam apa perbedaannya di antara kedua hal tersebut. Yang pertama, tentu kita harus paham dahulu ya, apa definisi dari istilah-istilah yang akan kita bahas. Yang dimaksud dengan hormon testosteron adalah sebuah hormon yang diproduksi sebagian besar oleh buah zakar pria. Hormon testosteron ini merupakan salah satu hormon yang memiliki peran penting pada seorang pria, mulai dari dia sejak dalam kandungan hingga dewasa. Sejak kecil, hormon testosteron ini berperan di tubuh kita untuk pembentukan organ reproduksi. Kalau pada seorang anak laki-laki terdapat gangguan hormon testosteron, maka yang terjadi adalah organ kelaminnya menjadi ambigu. Atau tidak jarang terdapat sebuah kondisi yang namanya mikropenis, alias penisnya terlalu pendek. Sementara pada pria yang sudah menginjakkan usia pubertas ke atas, hormon testosteron ini mengatur banyak sekali di tubuh kita. Poin utama yang paling penting, hormon testosteron ini mengontrol bagaimana sih fungsi seksual di tubuh kita, mulai dari libido atau gairah seksual hingga fungsi ereksi yang optimal. Di samping fungsi seksual, hormon testosteron ini juga memiliki manfaat lain di tubuh kita. Salah satunya untuk membantu pertumbuhan otot, kepadatan tulang, proses pembentukan sel darah merah, hingga mengatur bagaimana nih mental juga mood kita. Kalau pada orang-orang yang hormon testosteronnya rendah pada usia lanjut, maka yang terjadi bukan hanya terdapat gangguan fungsi seksual, tetapi dia juga merasakan ya di tubuhnya ada keluhan-keluhan yang lain, seperti dia mudah marah, tidak berenergi, kemudian tulangnya menjadi rapuh, ototnya mengecil. Maka dari sini kita sangat paham ya, kalau testosteron itu merupakan hormon yang sangat penting pada seorang pria. Paling sering pada seorang pria yang sudah menginjakkan usia 40 tahun ke atas, terdapat sebuah kondisi di mana hormon testosteronnya itu terdapat penurunan sehingga menimbulkan keluhan. Kondisi ini disebut dengan sebuah penyakit yang namanya itu adalah andropause. Jadi kalau kita pada wanita sering ya mendengar istilah menopause, maka di laki-laki ada kondisi yang serupa, namanya itu adalah andropause, di mana kondisi ini diakibatkan hormon testosteron yang rendah yang kemudian menimbulkan gejala. Istilah medis yang menggambarkan kondisi ini sesungguhnya namanya adalah late onset hypogonadism.
Ketika seorang pria sudah terjadi penambahan hormon testosteron, maka disinilah peran terapi penambahan hormon testosteron. Tujuannya untuk menormalkan kadar hormon testosteron sehingga fungsi seksual dan tubuhnya dapat bekerja secara optimal. Terapi penambahan hormon testosteron pada pria yang mengalami gejala andropause disebut dengan testosterone replacement therapy atau yang kita singkat dengan istilah TRT. Baik, itu tadi pembahasan mengenai testosteron dan terapi penambahan hormon testosteron alias TRT. Selanjutnya kita akan membahas ya tentang steroid. Jadi sebetulnya steroid itu maksudnya adalah sebuah senyawa molekul kimia yang ciri khasnya dia itu memiliki 4 struktur cincin atom karbon. Di dalam dunia medis, terutama pengobatan, steroid ini secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama itu namanya adalah kortikosteroid dan yang kedua namanya adalah anabolic androgenic steroid. Kalau yang namanya kortikosteroid maksudnya adalah terdapat sebuah pengobatan yang tujuannya adalah dia meniru kerja hormon kortisol. Tujuannya apa? Untuk meredakan terjadinya peradangan. Makanya ya biasanya pada orang-orang yang sakit dan terdapat peradangan akan diberikan obat-obat yang golongan kortikosteroid. Dan satunya lagi namanya adalah anabolic androgenic steroid atau yang akan kita singkat dengan AAS. Obat-obat yang masuk ke dalam kategori AAS ini dia akan meniru seperti hormon testosteron. Jadi dia dapat berikatan dengan reseptornya sehingga terdapat peningkatan hormon testosteron. AAS inilah yang kemudian sering digunakan ya di dunia fitness dan gym sebagai sebutannya adalah steroid atau kita familiar sering dengar orang suntik steroid pembesar otot. Maksudnya di sini adalah pemberian obat-obatan yang masuk ke dalam golongan AAS. Sesuai namanya ya, anabolic androgenic steroid. Maka di sini dia obat-obatnya akan memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama itu namanya adalah anabolisme. Maksud dari anabolisme itu adalah dia akan mempercepat proses metabolisme di tubuh sehingga didapatkan efeknya itu adalah mempercepat pertumbuhan otot pada orang-orang yang mengonsumsinya. Makanya ya pada orang-orang yang konsumsi AAS, ototnya itu akan jauh cepat lebih besar dibandingkan orang biasa karena sistem anabolismenya akan dipacu untuk bekerja lebih tinggi. Selanjutnya juga ada ya efek yang namanya itu adalah androgenik. Androgenik di sini maksudnya adalah fungsi tubuh seorang pria seperti fungsi seksual, kemudian juga bagaimana nih fungsi reproduksi lainnya juga pertumbuhan seks sekunder. Maksud pertumbuhan seks sekunder itu bagaimana nih ciri-ciri di tubuh kita seperti pertumbuhan bulu-bulu, pemanjangan penis, dan fungsi-fungsi lain. Dari sinilah kemudian yang sering menjadi celah penyalahgunaan ya. Pada orang-orang yang menyalahgunakan penggunaan AAS ini, dia akan bertujuan untuk memperbesar ototnya karena diharapkan anaboliknya ini akan sangat membantu. Selanjutnya mungkin kita akan singkat saja ya, daripada kita nyebutnya AAS akan saya sebut sebagai penyalahgunaan steroid supaya kita memahami dan menyingkat waktu. Penyalahgunaan steroid paling sering ditemui di dunia fitness atau orang-orang yang melakukan olahraga. Karena biasanya orang-orang yang sedang aktif nge-gym, mereka itu ingin mencapai otot yang besar lebih optimal dan secara cepat. Kalau pada keadaan normal, sebetulnya otot kita itu nggak mungkin membesar dalam waktu yang instan. Tetapi pada orang-orang yang melakukan penyalahgunaan steroid, yang terjadi adalah ototnya itu menjadi lebih besar jadi dan mereka lebih semangat untuk olahraga karena ya tadi hormon testosteronnya terlalu tinggi. Selain itu juga sering ya digunakan pada orang-orang yang berkompetisi. Misalnya dia ada kompetisi bodybuilding untuk menunjukkan tubuhnya lebih baik, maka mereka akan menggunakan penyalahgunaan steroid ini supaya tubuhnya itu lebih jadi ototnya sehingga tampak bagus. Jadi penyalahgunaan steroid ini sering digunakan untuk alasan kosmetik. Di samping untuk alasan kosmetik juga ada pada beberapa orang yang menggunakan steroid ini sebagai doping untuk melakukan olahraga secara profesional. Misalnya dia akan berkompetisi olahraga fisik, maka dia menggunakan doping ini supaya lebih kuat dibandingkan lawannya. Tentu ya, penggunaan doping ini sebetulnya sudah diatur dan tidak diperbolehkan oleh penyelenggara internasional. Baik, sekarang kita akan lanjut ya ke poin pembahasan kedua, yaitu adalah apa sih tujuan pemberian terapi ini? TRT atau terapi penambahan hormon testosteron ini merupakan sebuah prosedur yang resmi dilakukan dan diakui secara medis di dunia internasional. Tidak ada yang salah dari terapi
TRT ini selama dilakukan oleh dokter yang terlatih juga kompeten. Karena yang namanya terapi penambahan hormon testosteron ini, dia menormalkan tubuh kita yang mengalami gangguan, yaitu adalah penurunan hormon testosteron. Ketika terjadi penurunan hormon testosteron, pemberian TRT ini akan menormalkan kembali sehingga tubuh kita dapat berfungsi secara normal. Karena TRT ini merupakan sebuah terapi medis, maka ini relatif aman untuk dilakukan. Sementara pada orang-orang yang melakukan penyalahgunaan steroid, sebetulnya hal ini bukan merupakan sebuah prosedur resmi medis ya. Itulah mengapa biasanya penggunaan steroid ini sering dilakukan secara diam-diam dan dilakukan oleh orang yang bahkan sebetulnya tidak memiliki kompetensi di bidang kesehatan. Tujuan dari penyalahgunaan steroid itu adalah untuk meningkatkan hormon testosteron di atas nilai normal. Karena dengan di atas nilai normal ini, maka pembentukan ototnya akan jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang pada umumnya. Di dunia kompetisi olahraga sendiri, penyalahgunaan steroid ini tidak boleh digunakan karena ini dianggap sebagai cheating atau menipu. Namanya kita kenal dengan istilah penggunaan doping. Jadi sudah sangat jelas ya kalau TRT, terapi testosteron, ini merupakan sesuatu yang sudah diakui secara medis memiliki manfaat. Sementara penyalahgunaan steroid ini ditolak bahkan oleh di cabang olahraga internasional karena tidak sesuai dengan anjuran juga kesehatan. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut ya tentang apa sih perbedaan jenis obat yang digunakan. Pada terapi TRT, obat yang sering digunakan itu adalah pemberian hormon testosteron sintetis atau buatan. Seringkali hormon testosteron sintetis ini akan dimodifikasi dengan penambahan ester yang bertujuan untuk membuat zat ini dapat bertahan lebih lama di tubuh kita. Beberapa jenis testosteron yang umum digunakan antara lain ada testosteron andekanoat, testosteron sipionat, testosteron enantat, juga campuran testosteron lainnya. Testosteron tadi itu akan diberikan dalam bentuk suntikan oleh seorang dokter. Biasanya seorang dokter akan melakukan penyuntikannya di daerah otot ya. Setelah dilakukan penyuntikan, hormon testosteronnya akan tersimpan di tubuh seseorang dalam jangka waktu tertentu. Masing-masing jenis testosteron tadi, dia memiliki waktu kerja yang berbeda di tubuh kita. Itulah mengapa ya, biasanya terapi penambahan testosteron atau TRT ini akan dilakukan sesuai dengan jenis obat yang didapat. Ada yang dilakukan penyuntikan 2-3 minggu sekali, tapi ada pula yang mendapatkannya penyuntikannya setiap 3 bulan sekali. Hal ini bergantung kembali pada jenis yang kita dapatkan dari testosteron yang digunakan. Ada pula ya jenis pemberian testosteron lain yang dia itu dalam bentuk oles atau diusap. Salah satu yang paling familiar itu dalam bentuk gel. Kalau dalam gel ini dia biasanya menggunakan testosteron yang lebih murni tanpa modifikasi ester. Itulah mengapa pada penggunaan testosteron oles ini dia akan bekerja dalam waktu yang singkat dan harus digunakan secara rutin setiap hari. Jadi misalkan ya ada orang yang mendapatkan testosteron gel, setiap pagi dia akan mengoleskan gel tersebut ke tubuhnya supaya mendapatkan hormon testosteron yang optimal dan kadarnya akan tetap stabil dalam jangka panjang. Baik, tadi udah membahas tentang masalah TRT. Sekarang bagaimana dengan penyalahgunaan steroid? Pada penyalahgunaan steroid, mereka paling sering menggunakan obat-obatan turunan hormon testosteron yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga efek anaboliknya lebih tinggi. Maksudnya adalah dia memiliki efek pembesaran otot yang jauh lebih optimal dan lebih besar dibandingkan testosteron lainnya. Contoh zat-zat penyalahgunaan steroid yang sering digunakan itu ada yang namanya nandrolon, trenbolon, juga stanozolol. Obat-obat seperti itu tadi memang memiliki efek anabolisme dan perbesaran otot yang jauh lebih tinggi. Tetapi jangan salah, juga ada dampak buruk bagi fungsi kesehatan kita. Lanjut lagi, kita akan membahas apa perbedaan dosis obat di antara TRT dan penyalahgunaan steroid. Pada orang yang menjalani TRT, pemberian obat-obatnya akan sesuai kebutuhan. Pertama-tama biasanya seorang dokter akan melakukan pengecekan hormon testosteron terlebih dahulu untuk dinilai apakah hormon testosteronnya ini normal atau rendah. Kalau hormon testosteronnya masih normal, maka ini tidak perlu untuk mendapatkan terapi TRT. Tapi kalau memang ya diketahui kalau hormon testosteronnya ini rendah, barulah seorang dokter akan memberikan terapi TRT dengan harapan dapat meningkatkan hormon testosteron ke nilai normal. Seiring berjalannya waktu, orang yang menjalin TRT juga akan dilakukan evaluasi secara rutin untuk melihat bagaimana nih nilai hormon testosteronnya. Kalau misalnya terlalu tinggi, maka akan dikurangi dosisnya supaya mencapai nilai testosteron yang normal. Jadi yang perlu diingat, kata kuncinya di sini adalah
nilai normal testosteron. Ini tujuan utama dari terapi TRT, bukan untuk mencapai nilai yang terlalu tinggi. Pada orang-orang yang melakukan penyalahgunaan steroid, mereka itu tujuannya adalah untuk mencapai nilai testosteron yang jauh di atas nilai normal. Oleh karena itu, biasanya mereka akan menggunakan dosis-dosis yang lebih tinggi. Bahkan ya, obat-obat yang sebetulnya digunakan untuk TRT, mereka itu bisa digunakan sebagai penyalahgunaan steroid dengan menggunakan dosis yang jauh berkali-kali lipat tingginya. Misalnya ya, saya ada terapi pasien yang menjalani TRT, saya berikan suntik testosteron dengan dosis setiap 3 minggu sekali. Pada orang yang penyalahgunaan steroid, dia akan menggunakan obat jenis yang sama, tetapi dosis yang digunakan itu sebanyak setiap 3 hari sekali. Jauh banget kan selisihnya dari yang seharusnya 3 minggu sekali jadi 3 hari sekali. Karena sekali lagi tujuannya itu adalah mencapai nilai testosteron di atas nilai normal. Makanya mereka, orang-orang yang melakukan penyalahgunaan steroid, mereka itu menggunakan dosis yang tingginya 5-20 kali lipat lebih tinggi dari dosis normal. Tapi yang perlu diingat ya, bukan berarti kalau menggunakan dosis tinggi ini, maka efeknya akan jauh lebih baik. Kita harus ingat ya, yang namanya segala sesuatu, terutama hormon, apalagi hormon testosteron, itu memiliki rentang nilai normal. Kalau di bawah nilai normal, maka ini merupakan sebuah penyakit andropause. Tentu harus diterapi. Tetapi kalau terlalu tinggi, juga sama. Ini merupakan sebuah kondisi yang tidak aman bagi tubuh kita dan dapat menimbulkan bahaya kesehatan. Tentu yang paling baik kita harus menjaga hormon testosteron ini berada di dalam range nilai normal. Gejala yang dapat timbul pada orang-orang yang hormon testosteronnya terlalu tinggi ini ada beberapa. Antara lain bisa terjadi pengecilan ukuran buah zakar karena buah zakarnya ini akan berhenti memproduksi hormon testosteron. Kemudian juga akan terganggu fungsi spermanya. Makanya ya pada orang-orang yang melakukan penyalahgunaan steroid, mereka itu akan cenderung sulit memiliki anak. Selain itu juga akan terjadi pembesaran ukuran payudara pria ya, karena ini biasanya hormon testosteron yang tinggi akan terubah menjadi hormon lain yang namanya estradiol. Selain itu juga sering terjadi gangguan mood. Makanya ya ada istilah yang namanya roid rage. Jadi pada orang-orang yang melakukan penyalahgunaan steroid ini, mereka itu menjadi agresif dan bahkan menjadi tidak tenang. Karena apa? Hormon testosteronnya terlalu tinggi, makanya dia menjadi mudah marah, emosi tidak stabil. Bahkan dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin ketika dia berusaha menghentikan steroid, mereka ngerasain justru menjadi depresi dan tubuhnya menjadi tidak stabil. Inilah yang kemudian sering mengakibatkan seseorang dengan penyalahgunaan steroid, mereka menjadi ketergantungan dan kecanduan dengan penggunaan steroid. Mereka mau melepaskan, tetapi sulit karena ketika mereka menurunkan dosisnya, terjadi keluhan di tubuhnya. Tubuhnya menjadi tidak stabil, emosinya menjadi depresi, kemudian dia merasakan sulit untuk ereksi, gairah tidak ada. Makanya saran saya sebaiknya kita jangan pernah sekalipun untuk melakukan penyalahgunaan steroid. Oke, sekarang kita akan membahas yang terakhir, yaitu adalah apa sih perbedaan antara prosedur pemberian TRT dan penyalahgunaan steroid. Karena TRT ini merupakan sebuah prosedur kesehatan resmi yang dilakukan oleh dokter yang terlatih seperti dokter andrologi, maka pemberiannya pun tidak boleh sembarangan. Di samping dilakukan pengecekan hormon testosteron, biasanya seorang pria juga akan dilakukan pengecekan hal-hal lain, seperti apa saja keluhan yang terjadi di tubuhnya. Kemudian pemeriksaan tubuh lain seperti bagaimana kolesterol, bagaimana kadar gula, bagaimana fungsi hati, ginjal, prostat, juga tingkat kekentalan darah. Untuk mengecek apakah ada sebuah kondisi yang namanya itu adalah kontraindikasi atau larangan seseorang mendapatkan terapi hormon testosteron. Kalau misalnya ditemukan ada kondisi kontraindikasi ini, maka biasanya pemberian hormon testosteron akan ditunda terlebih dahulu sampai seorang pria itu sudah tercapai kondisi yang fit untuk mendapatkan terapi testosteron. Pemantauan secara rutin juga akan dilakukan oleh seorang dokter pada pria yang menjalani TRT. Biasanya selang 3 bulan akan dilakukan pengecekan darah lagi sambil dilihat apakah ada efek samping yang mengganggu, kemudian dievaluasi apakah dosisnya ini sudah tepat atau jangan-jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kuncinya di sini adalah pengawasan secara rutin dan berkala. Pada penyalahgunaan steroid, mereka paling sering dikerjakan oleh orang-orang yang bahkan tanpa latar belakang medis. Karena ya ingat, yang namanya penyalahgunaan steroid ini bukan merupakan sebuah prosedur medis resmi dan tidak disetujui oleh konsensus internasional. Saya sendiri ya, sebagai seorang dokter spesialis andrologi, tidak akan mau memberikan terapi steroid untuk mencapai nilai testosteron yang sangat tinggi supaya ototnya itu besar. Saya cuma mau memberikan terapi hormon testosteron
testosteron pada orang-orang yang saya temui memang terdapat keluhan gejala di tubuhnya dan hasil hormonnya didapatkan rendah. Kalau sudah normal, saya nggak akan memberikan terapi karena ya sekali lagi hormon testosteron yang terlalu tinggi itu juga tidak baik untuk tubuh kita. Justru yang sering terjadi ada banyak pria-pria yang datang ke saya dengan riwayat penyalahgunaan steroid. Jadi pria itu cerita dia sebelumnya sudah sering mendapatkan suntikan steroid untuk memperbesar ototnya. Betul saja ya, dari penampilannya kelihatan tuh dia ototnya sangat besar sekali. Tetapi ketika saya periksa didapatkan kalau dia itu memiliki gejala di tubuhnya. Sering gairahnya rendah, ereksinya susah untuk berhubungan dengan istri, kemudian dia ngerasa moodnya tidak stabil. Juga ketika saya lakukan pengecekan hormon testosteron, ditemukan kalau hormon testosteronnya ini sangat rendah sekali. Bahkan ya ada pria yang usianya itu sebetulnya masih muda, kisaran 30 tahun. Ketika saya cek kadar hormon testosteronnya, ini sudah sangat rendah seperti pria usia 70 tahun. Karena apa? Pada pria tersebut dia menggunakan steroid dalam jangka panjang dengan dosis tinggi. Akibatnya, tubuhnya tidak lagi memproduksi hormon secara alami, sehingga yang terjadi ketika dia stop total menggunakan steroid, hormonnya langsung drop sekali. Dan ketika saya periksa buah zakarnya, benar saja ditemukan kalau ukuran buah zakarnya itu sudah sangat menyusut alias kecil. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai perbedaan antara TRT dan penyalahgunaan steroid. Saran saya untuk kalian yang ingin menjalani terapi penambahan hormon testosteron, lebih baik dilakukan oleh dokter yang terlatih seperti dokter spesialis andrologi. Kalaupun kalian ada terpikir untuk menggunakan steroid supaya memperbesar otot, sebaiknya jangan dilakukan karena ini sangat berbahaya sekali. Jika kalian sudah terlanjur menggunakan steroid, sebaiknya segera periksa juga ya ke dokter supaya bisa mendapatkan terapi yang optimal untuk bisa mengurangi kecanduan penggunaan steroid tadi. Oke, itu saja ya untuk pembahasan hari ini. Untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang terapi penambahan hormon testosteron alias TRT, kalian bisa menyaksikan link video berikut ini. Karena di sini saya menjelaskan ya mengenai masalah TRT lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini.